dengan saya Dadang Rahmat di Dadang Era Channel. Baik teman-teman semua, kali ini saya akan sedikit memberikan tips sederhana untuk kalian semua. Apa itu? Nah, di sini teman-teman. Di sini kita lagi kesibukan kali ini kita lagi ngelubangin ember-ember teman-teman ya. Ember-ember. Nah, ini tempat-tempat media pembesaran. Ini kita kasih lubang dengan cara kita akan pakai bor teman-teman ya. Nah, kenapa harus dikasih lubang teman-teman? Jadi kasusnya beberapa kali kita di sini karena sekarang udah mulai musim penghujan teman-teman. Ketika hujan tiba, si ember-ember yang penempatannya memang di area terbuka, kalau kalian tidak kasih lubang, nantinya ketika air hujan memenuhi ember-ember, contohnya yang ada yang di sana, itu airnya meluap, potensinya ikan cupang itu akan loncat teman-teman. Penempatan farm-farm yang ada di Aroma Betapis yang ada di kita ini, kebetulan media-media embernya itu penempatannya di area terbuka. Jadi ketika hujan ya otomatis si air hujan itu mengisi atau memenuhi si ember-ember media pembesaran teman-teman. Resikonya ya kalau di area terbuka si ember-ember itu pasti penuh oleh air hujan. Mungkin di sini saya akan memberikan tips lah untuk teman-teman, tips sederhana. Jadi seperti ini teman-teman ya. Penempatan media ember di area outdoor yang seperti di farm saya ini teman-teman ya. Di sini ada beberapa ember. Nah, ini ember baru yang kita akan lubangi, dibantu sama Kang Dede juga. Nah, tujuannya untuk dikasih lubang ini yaitu seperti yang saya tadi bilang. Jadi ketika air hujan, penempatan si media pembesaran berupa ember-ember seperti ini, hujan tiba, air hujan ini akan memenuhi si ember tersebut. Nah, ketika air hujan menempati ember-ember ini, potensinya ikan cupang bisa jadi loncat teman-teman ya. Bisa jadi loncat karena si airnya itu meluber teman-teman ya. Makanya kita kasih lubang seperti ini agar mengantisipasi air hujan yang meluap teman-teman. Jaraknya mungkin kurang lebih dari dasar permukaan sampai ini kurang lebihnya sekitar 20 cm atau 25 cm ya teman-teman ya. Ini kasih lubang, nih ada garis, enaknya udah ada garis ya teman-teman, jadi rapi, lebih rapi. Seperti ini. Kita kasih lubang di beberapa titik, posisi ada di kanan kiri teman-teman. Dan ini kita kasih lubang hanya 3 titik lubang seperti ini. Harus berapa titik lubang sih Kang? Sebenarnya nggak bebas untuk teman-teman. Yang pasti bagaimana caranya si air tersebut nggak debit air yang nantinya masuk ke media ember ini bisa keluar teman-teman ya. Tidak mudah meluap. Bebas teman-teman dikasih lubang. Untuk yang teknik yang cara saya pakai di sini, kita kasih lubang 3 titik di kanan dan 3 titik di kiri teman-teman. Jadi totalnya ada 6. Nah, itu untuk alat yang kita pakai, cara melubanginya ini kita pakai alat bor ya teman-teman ya. Pakai alat lain bisa Kang, bisa pakai paku juga bisa teman-teman. Paling sederhana mungkin pakai paku. Cuman di sini kita tujuannya mungkin agar lebih rapi aja, lebih rapi. Nah, teman-temannya, karena bisa jadi kalau pakai paku teman-teman ataupun kasih pisau ya gitu, pakai cutter juga itu kesannya kurang rapi dan bisa jadi si embernya itu pecah teman-teman ya. Makanya kita pakai alat bor ini untuk melubangi ember-ember yang ada di sini teman-teman. Nah, di sini kita akan proses lanjut untuk proses melubangi dibantu sama Kang Dede seperti ini teman-teman ya. Jadi seperti ini teman-teman untuk ember yang sudah kita kasih lubang. Nah, ini udah enak nih, udah rapi nih, udah rapi tujuannya pakainya. Nah, nantinya ketika ada sisa-sisa bornya itu kan ini kurang rapi teman-teman. Nah, ini kita bisa pakai cutter ya untuk lebih merapihkan nih. Tuh. Oke.
bagian dalam juga sama teman-teman. Selesai, jadinya seperti ini teman-teman ya. Ini lebih rapi untuk proses lubangnya. Oke, jadinya seperti ini. Oke, lanjut Kang D. Nah, di sini mungkin saya juga akan menunjukkan kalian bagaimana tempat-tempat media-media ember yang kita pakai di sini. Penempatannya kita kebetulan di area terbuka, teman-teman. Di area terbuka dan nah, ini langsung ya, teman-teman. Jadi air hujan otomatis hanya ada pepohonan, pohon rambutan yang memang sebagai filter sinar matahari juga berfungsi juga sebagai filter mengurangi intensitas cahaya yang masuk ya. Tapi mungkin untuk air hujan ya otomatis nantinya dia nampung ke sini, dia akan memenuhi ember-ember ini. Dan untuk itu tips sederhananya untuk ngakalin atau solusinya agar air itu tidak meluap, debit air itu tidak meluap karena tampungan air hujan tersebut, makanya kita kasih lubang seperti ini teman-teman. Jadi air debit airnya itu tetap aman ya teman-teman ya, di bawah atas permukaan ember, di bawah atas permukaan ember seperti ini. Ada kurang lebih 1 jari lah ini ketinggiannya, ini tetap aman, ketika hujan juga aman. Ini ketika kalian ketika kalian bisa penempatan untuk melumagi ember-ember ini bisa kalian lakukan. Tips sederhana ini untuk kalian yang penempatan media-media ember itu di area terbuka. Ini benar-benar outdoor teman-teman ya. Ini contohnya yang tempat-tempat media pembesaran ember yang kita punya ya. Ini Arohma Betabis teman-teman ya. Jangan lupa ya, yang baru menonton video ini jangan lupa untuk subscribe Dadang Era Channel, dan jangan lupa untuk follow Instagram Arohma Betabis. Kalian bisa cek ikan-ikan dari koleksi Arohma Betabis ya. Ini ember-ember yang kita punya ya di sini. Oke, di sini ada beberapa. Nah, kita akan angkat ya. Ini ada female red koi galaxy teman-teman ya. Nah, ini bagus sih teman-teman ya. Ini juga mungkin ke teman-temannya untuk pemula atau breeder-breeder yang lain. Kenapa harus dikasih di tempat media pembesaran ember ya teman-teman nih? Yang pertama dia lebih cepat besar, cepat gede, dan untuk mutasi warna itu lebih maksimal teman-teman ya, lebih maksimal, lebih cepat dia naik warna teman-teman. Usia yang kita baru naikin dari kolam ini, usia 3 bulan up ke 3 bulan setengah nih, udah warnanya udah enak nih. Ini jenis Nemo. Nah, ini juga ada beberapa sama usia 3 bulanan teman-teman. Nah, ketika udah notol, kita sengaja penempatannya kita media ember teman-teman, agar lebih memaksimalkan, lebih cepat naik warna, dan lebih dari segi size juga lebih cepat besar, lebih cepat naik size lah gitu ya. Oke, saya akan beberapa angkat ya, tunjukin ke kalian ya teman-teman ya. Ini usia-usia ikan cupang yang usia 3 bulanan teman-teman ya, udah naik warna, udah mulai notol-notol lah, udah enak nih. Nah, ini udah 3 bulan setengah nih, udah enak kan ini. Nemo multicolor teman-teman. Nah, ini jenis Nemo multicolor ini udah. Nah, ini udah enak ya warnanya nih. Udah 3 bulan setengah nih. Warnanya udah mulai pekat. Nah, itu teman-teman ya, kenapa di media ember? Karena media ember ini lebih, pertama ikan lebih cepat besar dan warna itu lebih cepat mutasi teman-teman ya. Nah, ini juga udah ajib nih, enak nih. Enak nih udah, kalau udah ini semua sama usianya baru 3 bulan. Kalau yang ini udah mulai ke 4 bulan teman-teman ya. Beberapa lagi. Nah, di sini mungkin show. Nah, di sini juga ada beberapa kolam burayak.
proses kita breeding di tempat-tempat kolam ya teman-teman. Mungkin tips sederhana yang saya tadi share untuk teman-teman ya, untuk antisipasi air ketika hujan, penempatan ikan cupang kalian di tempat media-media ember, posisi area outdoor teman-teman, agar tidak meluap dan ikan cupang itu tetap aman, tidak loncat teman-teman. Itu aja teman-teman, mudah-mudahan tips sederhana ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Dan terima kasih untuk yang sudah dukung Dadang RA Channel. Oke. Dan yang baru nonton, jangan lupa untuk klik tombol subscribe teman-teman ya, agar kita lebih semangat lagi untuk memberikan video-video bermanfaat untuk kalian semua. Nantikan video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.